الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asbabul hayatis sa'idah, kunci-kunci bahagia. Dalam kitab Hadaiquddatul Bahjah, di sana disebutkan tentang 37 kunci bahagia. Yang pertama apa? Ya, yakin kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kunci yang pertama kita harus yakin kepada Allah. Yakin dengan jaminan Allah, yakin dengan perlindungan Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Yakin. Bagaimana tidak yakin? Kenapa? Apa yang kita dapatkan selama ini lebih dari apa yang kita minta. Kita minta 1, Allah kasih 10. Kita minta 10, Allah kasih 100. Kita minta 100, Allah kasih 1000. Tadi habis sholat asar, doa kita sangat simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Mintanya sedikit kita kepada Allah, tapi Allah berikan luar biasa. Kita tidak minta sehat, Allah berikan sehat. Kita tidak minta bisa melihat, Allah berikan karunia kita bisa melihat. Kita tidak minta untuk bisa mendengar, Allah berikan kita bisa mendengar. Bahkan yang paling luar biasa adalah kita tidak minta kepada Allah untuk bisa bernapas, tapi Allah berikan kita bisa bernapas. Bayangkan kan gitu. Sayangnya Allah kepada hambanya, kepada kita, ya, karena kemampuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, kita tidak tahu semua apa sih kebutuhan tubuh kita ini, tidak tahu. Apa saja nggak tahu. Paling yang kelihatan saja, ingin bisa makan, minum, seputar itu saja. Tapi kebutuhan organ kita itu tidak tahu. Tapi semua Allah berikan kepada kita. Yakin. Yang kedua apa? Al-istiqomatu ala amrir rahman. Istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi istiqomah dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Masih ingat rumus istiqomah 5M? M yang pertama apa? Mujahadah. Mujahadah. Ini sambil ngecek bisnis tulisannya salah. Benar, sengaja saya ngajakan gitu. Mujadalah itu apa? Berbantah-bantahan. Kalau mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi kita kalau ingin hidup bahagia, maka istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Rumus istiqomah yang pertama adalah mujahadah. Kita harus punya tekad yang kuat. Yang kedua adalah muahadah. Ingat janji-janji kita kepada Allah. Yang ketiga, muhasabah. Evaluasi diri, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kembali menghadap Allah. Yang keempat, muraqabah. Ya, muraqabah itu kapan saja, di mana saja kita merasa dilihat oleh Allah, ditatap oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dinilai oleh Allah. Di kamar sendirian, nggak ada orang, ada Allah. Ya. Kenapa ada orang yang tidak jujur? Karena tidak merasa dilihat oleh Allah. Kenapa ada orang yang korupsi? Karena tidak merasa diperhatikan oleh Allah. Ya. Kenapa ada pedagang yang mengurangi takaran, timbangan? Karena tidak merasa
diperhatikan oleh Allah. Kalau mereka merasa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, maka tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat. Seperti seorang karyawan sedang mengerjakan tugas, kemudian pimpinannya ada di sampingnya. Samping kanannya pimpinannya, samping kirinya itu ownernya yang punya perusahaan. Kira-kira ketika bekerja sempat main game tidak? Nggak sempat. Mau video call dengan anaknya walaupun kangen sekali tetap nggak ditahan. Kenapa? Ada pimpinannya, ada yang punya perusahaan. Coba kalau saat itu kemudian main game langsung dapat SK hari itu juga, ya, untuk cari tempat bekerja yang bekerja bisa main game. Di mana? Di tempat rental game. Nah, pindah kerjanya di rental game. Nah, kenapa orang-orang tergelincir melakukan perbuatan maksiat? Karena tidak merasa dilihat oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang kelimanya adalah mu'aqobah, berani memberi sanksi, ya, ketika kita tidak taat kepada Allah, tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Beri sanksi. Sanksinya jangan yang ringan. Jangan saya begini, kalau saya tidak tahajud, maka saya akan sedekah Rp2.000. Pasti milih Rp2.000 kan begitu. Yang besar, bilang sama istri, "Mah, kalau mama lihat papa tidak tahajud, maka mama berhak mendapatkan uang belanja 1 hari 500.000. Langsung istri, "Ya Allah, kapan suami saya kesiangan ya Allah? Uang belanja 500.000 lumayan ya Allah." Gitu. Tiap hari lagi kesiangan 500.000 tambahan uang belanja. Kata istri, "Pak, mama juga tidak mau kalah. Kalau papa lihat mama tidak tahajud dan sedang tidak udur, maka papa berhak memotong uang belanjanya Rp500.000. Akhirnya kompromi gitu. "Pak, Mah, gimana kalau hari ini kita tidak tahajud? Papa nggak usah nambah uang belanja, mama nggak usah dipotong, jadi pas." BEP. Nah, berani memberi sanksi. Para sahabat, mereka tidak tanggung-tanggung memberikan sanksinya. Umar bin Khattab ketika terlambat melaksanakan sholat berjamaah, beliau sanksinya apa? Kebun kurma semuanya diwakafkan. Nggak tanggung-tanggung. Ya. Kenapa? Memaksa diri untuk taat kepada Allah. Cara para sahabat memaksa diri untuk taat kepada Allah dengan apa? Dengan memberikan engkop terhadap diri sendiri. Itu dua. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kasratus syukri. Memperbanyak syukur. Kenapa orang menderita? Kenapa? Melihat yang belum ada. Sementara orang yang syukur lebih fokus melihat yang sudah ada. Punya mobil tahun 2000. Kalau yang dilihat mobil tahun 2024, mobil kita terasa jelek sekali. Coba kalau yang dilihat mobil tahun 90, yang kalau kemana-mana itu pintunya, jendelanya itu selalu terbuka, dan bukanya pun pakai tenaga dalam, mau kan begitu, diontel. Maka kalau melihat ke bawah akan melahirkan syukur, tapi kalau melihat ke atas akan melahirkan kufur. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, urusan dunia lihatlah ke bawah supaya bersyukur, urusan akhirat lihatlah ke atas biar termotivasi. Teman-teman sesama di kantor, golongannya sama, pekerjaannya sama, grade-nya juga sama, dan bisa jadi gajinya juga sama, tapi teman-teman ini setiap hari Jumat bisa sedekah, dan sedekahnya bisa lebih banyak daripada kita, maka kita boleh iri. Jadi iri yang diperbolehkan oleh Rasul adalah iri ketika orang lain bisa berbuat kebaikan. Iri, dia sedekahnya kok bisa lebih.
Maka saya juga tidak mau kalah. Mungkin secara uang saya sedekahnya tidak bisa lebih daripada dia, tapi saya harus imbangi sedekah dalam bentuk yang lainnya. Banyak membantu orang lain, meringankan beban orang lain, bagian daripada sedekah. Ya. Teman kita jam kerjanya sama, bahkan berdampingan dengan kita. Teman kita bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kok saya tidak bisa? Kita boleh iri. Oh, berarti saya juga tidak boleh kalah. Kalau dia bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, maka saya pun juga harusnya bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. One day one juz. Dari 1 juz tersebut, teman kita itu bisa membaca Al-Quran ditambah terjemahannya 1 lembar. Ya, supaya paham. Kenapa sih kalau kita membaca Al-Quran, kadang-kadang begitu Al-Quran dibaca, langsung kantuknya tiba? Ada yang begitu enggak? Bahkan di suatu daerah itu Al-Quran pada sakti. Kenapa? Yang baca Al-Quran, pas bangun Al-Quran sudah pindah ke raknya masing-masing. Kenapa? Yang bacanya tidur? Oleh petugas, oleh pengurus DKM, Al-Qurannya diambil, disimpan pada raknya. Pas bangun tidur, luar biasa, masjid sini Al-Qurannya bisa terbang. Kembali ke raknya masing-masing. Karena pada tidur. Nah, kenapa kita saat membaca Al-Quran kok ngantuk? Karena kita tidak larut dengan bacaan yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tapi kalau kita baca terjemahannya, misalkan, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi muhtalifun. Mereka mempertanyakan tentang hari kiamat. Apalagi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi digonjang-ganjingkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi akan mengeluarkan isinya. Manusia bertebaran seperti aneh-aneh. Seperti kapas. Kan itu. Bingung. Orang yang hamil melahirkan anaknya tidak terasa. Tadi ada di mana anaknya? Ya, yang gendong anak bayinya nggak tahu anak bayinya, saking sulitnya menghadapi hari saat itu. Kalau kita tahu artinya, nggak mungkin kita menguap. Kita baru shadaqallahul adzim. Baru baca Al-Quran sedikit, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi khusban. Dibuka, ya Allah, tanda ainnya masih panjang. Shadaqallahul adzim. Kita baca Al-Quran yang dicari tanda berhenti. Ingin segera berhenti. Apalagi baca Al-Qurannya itu sambil masak air. Ya, begitu air bunyi, pasti Al-Qurannya ditinggalkan. Ya. Manakan air. Setelah air dimatikan, di sebelahnya masak juga. Akhirnya kan berurutan. Al-Qurannya ditinggalkan lagi. Kan. Nah, kembali tadi, orang yang syukur selalu melihat ke bawah urusan dunia dan melihat ya ke atas urusan akhirat. Apa yang sudah kita persiapkan. Orang yang syukur diawali dengan evaluasi diri. Punya visi, punya misi, strategi, dan evaluasi. Kalau ibaratnya satu perusahaan yang berkembang adalah perusahaan yang punya visi. Sama di tempat Bapak Ibu kerja, yang di perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, punya visi. Nggak ada perusahaan yang tidak punya visi, ada semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, setiap orang harusnya punya visi. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, surat terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, kalimatnya itu bukan barang siapa yang ingin masuk surga, tapi kalimat adalah wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena syarat untuk berjumpa dengan Allah masuk surga. Gitu. Jadi walaupun tidak disebutkan barang siapa yang ingin masuk surga, tapi jelas. Ya, kenapa? Syarat mutlak untuk berjumpa dengan Allah adalah masuk surga. Orang yang tidak masuk surga nggak akan berjumpa dengan Allah. Berarti visinya adalah, visi besaran kita adalah berjumpa dengan Allah. Kemudian kalau visi kan global. Misi itu strategi, cara untuk mencapai visi. Apa itu? Fal ya'mal amalan solihan. Isi hidup dengan amal soleh. Ya, visinya berjumpa dengan Allah, misinya adalah isi hidup dengan amal soleh, ataupun dalam bahasa lain adalah isi hidup dengan ibadah. Ibadah ini ditegaskan di Al-Quran di surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu ibadah? Kullu amalin sholihin yarju ridallah fahuwa ibadatun. Setiap amalan yang baik yang dilakukan karena Allah, maka dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan ibadah ditinjau dari sisi waktu dibagi menjadi dua, muakkad dan ghairu muakkad. Ibadah muakkad itu artinya apa? Ibadah yang waktunya itu ditentukan. Contohnya haji. Itu ibadah muakkad. Hanya bisa dilakukan dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Kalau itu bisa diselesaikan hari itu, hanya dari 8 sampai 13 selesai, sudah selesai. Jadi sebenarnya ibadah haji kita itu hanya 8, 9, 10, 11, 12, 13, hanya 6 hari saja ibadah haji kita. Kalau kita mengambil haji qiron ataupun ifrad, hanya 6 hari. Ya. Haji tamattu mungkin tambah 1 hari, ya, 7 hari haji tamattu. Karena umrah dulu. Selebihnya, kenapa kok kita 41 hari? Ya. Karena pesawat yang akan mengangkut kita itu belum datang. Yang datang pesawat ngangkut orang lain. Iya kan, kita sebenarnya kenapa kok pulangnya sampai 41 hari? Kita kan 41 hari ya. 41 hari, kenapa kok lama-lama amat? Karena pesawat punya kita yang akan mengangkut kita itu belum datang. Tapi kan ada di bandara itu pesawat yang akan mengangkut orang lain. Giliran kita diangkut. Jadi kalau Bapak punya pesawat sendiri, itu sebenarnya 6 hari itu sudah selesai ibadah hajinya. Ya. Asal jangan pesawat telepon ya. Jadi simple. Haji itu muakkad, waktunya ditetapkan oleh Allah. Sekarang misalkan mumpung ada di sini Bapak Ibu mau haji lagi, berangkat ke Arafah. Di Arafah sana kosong Arafah. Ya. Mau ke toilet bisa pindah-pindah ya, paling resikonya nggak ada airnya. Seperti kemarin kan gitu, kita ke Arafah nggak ada, ke toilet nggak ada airnya, namanya toilet yamin. Toilet yamin. Kan kalau bakso kan ada bakso kuah, ada bakso yamin kan gitu. Toilet yamin nggak ada airnya. Ke Muzdalifah juga kosong, paling karpetnya sudah digulung, tapi batunya masih banyak di sana. Ke tempat melempar jumroh, juga di tempat melempar jumroh juga kosong, mau melempar sendiri boleh, lempar-lemparan juga boleh di situ, kosong. Karena ibadah muakkad. Ya, sholat nih. Sekarang sudah selesai kita melaksanakan sholat asar. Walaupun pingin sekali sholat maghrib, tetap aja nggak bisa sholat maghrib. Nunggu. Ya. Kecuali kalau ibu sekarang terbang ke Indonesia, sudah isya di sana. Karena beda waktu. Itu ibadah muakkad. Saum Ramadan, itu juga ibadah muakkad. Nggak bisa sekarang misalkan saum Ramadan di luar bulan Ramadan, nggak bisa. Ibadah muakkad.
Tapi ada ibadah yang ghairu muaqqat. Ibadah yang tidak terbatas waktu. Apa? Thalabul ilmi, belajar, menuntut ilmu, mengkaji sesuatu, itu tidak ada batasannya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Nggak ada batasannya. Nah, dari sisi kaifiyahnya, tata caranya, ada ibadah mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Jadi dari sisi waktu, mu'aqqat, ghairu mu'aqqat. Kalau dari sisi pelaksanaannya ataupun bahasa kaifiyahnya, tata caranya, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang cara mengerjakannya harus sesuai dengan contoh Rasul. Salat itu ibadah mahdoh. Gak bisa sholatnya ngarang. Isya karena sudah capek, sholatnya 2 rakaat. Subuh karena masih seger, sholatnya 4 rakaat. Gak bisa. Ya, karena itu ibadah mahdoh. Ya, ibadah yang tata caranya dicontohkan Rasul. Kita wudu, kentut, batal. Wudu lagi, yang dibasuh apa? Muka, tangan. Yang bunyi tadi dibiarin. Kan harusnya yang di seblok gitu ya. Yang dibasuh itu yang bunyi tadi, tapi enggak, dibiarin saja. Ya, karena itu ibadah mahdoh, enggak bisa pakai akal kita. Walaupun secara perlahan nanti ada hal-hal yang bisa dibuktikan dengan keilmuan. Dulu suatu saat, ya, pada saat saya di pesantren, suka tanya ke kiai, kenapa kalau seseorang terkena najis mughaladoh harus dicuci 7 kali, dan salah satu cucian dari 7 kali tersebut ataupun ulahunna, ya kalau dalam bahasa fikih Syafi'iyah disebutkan cucian yang pertama itu menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kenapa Kiai? Kiai menjawab, ya Rasulullah mengajarkan kepada kita seperti itu. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian ada orang yang meneliti. Ada 2 tempat yang dua-duanya ini dijilat anjing. Dua-duanya dicuci 7 kali. Yang satu dicuci 7 kali, cucian pertama menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Yang satu dicuci 7 kali menggunakan, cucian pertama itu menggunakan sabun, deterjen. Setelah dicuci dua-duanya, kemudian dites dengan satu alat. Ternyata yang dicuci 7 kali dan cucian pertama menggunakan tanah itu lebih bersih dibandingkan dengan yang dicuci 7 kali, cucian pertama menggunakan sabun. Berkembang lagi, kenapa kok kalau kita tidak mendapatkan air, tayamum kok pakai debu? Sekarang kan sudah zaman modern, kenapa nggak pakai bedak saja tayamumnya? Sama, diteliti, oh ternyata lebih bersih. Tapi tidak saya sarankan ibu-ibu bedakan pakai debu ya. Nanti bapak kelihatannya tersenyum, kenapa? Ibu-ibu camerong kan gitu ya. Penuh dengan debu. Nah, artinya apa? Satu persatu teknologi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul dan belum ada jawabannya. Kalau belum, berarti menunjukkan ilmu kita belum nyampe. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada hambanya kecuali hanya sedikit, baru sedikit sekali. Itu baru satu dari sekian banyaknya ibadah-ibadah mahdoh yang kita bisa memahaminya dengan ilmu saat sekarang ini. Ibadah mahdoh. Yang kaifiyah tadi adalah ibadah ghairu mahdoh yang sering disebut dengan ibadah sosial. Bebas caranya.
ya. Bagaimana cara beribadahnya itu terserah. Yang penting niatnya benar. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hukum syarat. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan hadis. Prinsip utamanya itu. Kembali tadi, poin yang ketiga, kasratus syukri. Apa itu syukur? Syukur adalah sarful abdi jami'a an'amallahu bih. Ini dalam bahasa Arab. Syukur adalah mempergunakan nikmat Allah untuk melakukan amaliyah yang diridhoi oleh Allah. Itulah syukur. Kebayang ya? Sarful abdi jami'a an'amallahu bih. Mempergunakan nikmat Allah untuk melakukan amaliyah yang diridhoi oleh Allah. Kalau kenikmatan tersebut dipakai taat, itu bagian syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kenikmatan itu dipakai untuk berbuat maksiat, berarti itu bagian kufur terhadap nikmat Allah. Tubuh ini adalah karunia dari Allah. Kalau tubuh ini dipakai maksiat, berarti kita kufur nikmat. Tapi kalau tubuh ini dipakai untuk taat, berarti kita menjadi orang yang syukur. Janji Allah dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Itu ada kalimat la in syakartum la azidannakum. Kalau dalam bahasa Arab, lamnya itu namanya lam taukid. Nunnya juga nun taukid. Taukid itu untuk menguatkan sesuatu yang sifatnya pasti. Itu namanya taukid. Nah, ada dua lam dan nun taukid saling berdekatan, itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya pasti. Tidak bisa tidak, sifatnya pasti. Kalau kita bersyukur, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau orang yang gajinya naik, kemudian sedekahnya naik, langsung naik lagi? Belum tentu naik. Tapi Allah berikan kenikmatan dari sisi yang lainnya. Bisa jadi di catatan Lauh Mahfudz sana tercatat hari itu kecelakaan, jadi dilindungi oleh Allah. Bisa jadi hari itu bisnisnya itu mengalami masalah, tidak mengalami masalah. Itu bagian karun dari Allah. Itu bisa jadi hari itu digigit kambing, digigit anjing, dilindungi oleh Allah. Kenapa? Syukur. Kita tidak tahu. Termasuk kita sampai ke tanah suci ini bisa jadi kenapa? Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita syukuri. Dengan apa? Mungkin dengan menolong tetangga kita. Tetangga kita begitu bahagia, begitu senang karena dibantu oleh kita. Uang yang kita berikan tidak seberapa, tapi doanya, ya Allah, undang saudara kami yang telah membantu kami ke tanah suci-Mu Allah. Kita diundang ke tanah suci, walaupun dosa kita banyak, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pintu kebaikan mana yang kita lakukan yang menyebabkan kita sampai ke tempat ini, kita tidak tahu. Makanya kita berdoanya apa? Ya Allah, balaslah setiap kebaikan dari saudara-saudara kami yang menjadi jalan kami sampai ke tempat ini. Itu doa kita harus perbanyak itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu doa siapa yang menjadi jalan kita sampai ke tempat ini. Mungkin doa anak, doa suami, doa istri, doa adik, doa kakak, doa tetangga, doa karyawan di tempat kita bekerja, dan lain sebagainya. Mereka mendoakan kita dan kita bisa berangkat ke tanah suci. Syukur. Ilustrasinya juga yang lain begini. Kita pulang dari tanah suci. Kemudian bagi-bagi sorban. Bapak bagi sorban ke jamaah. Semua mengatakan, hatur nuhun Pak Haji, nuhun pisan, terima kasih, matur nuwun. Semua bilang terima kasih. Hari kedua, ada 5 orang yang kita kasih sorban, sorbannya dipakai, yang lain nggak pada dipakai, tapi yang 5 orang ini sorbannya dipakai. Ya.
Kata Pak Warsa, wah bener cocok. Tapi itu kopiahnya tuh belum matching. Sorbannya putih, kopiahnya masih pakai kopiah batik. Nggak cocok. Langsung ingat, oh ya, kayaknya ukurannya pas deh itu nomor 6, nomor 7, nomor 8. Langsung pulang dari masjid yang sorbannya dipakai, Pak, sebentar Pak. Nanti pulangnya bareng. Memang kenapa? Di rumah ada kopiah, mudah-mudahan cocok. Bener. Mampir, kasih kopiah. Semua 5 orang itu kopiahnya dikasih dan dipakai. Hari berikutnya yang 5 orang dikasih kopiah, hanya 3 orang yang kopiahnya dipakai dan sorbannya dipakai. Kebetulan beliau barisan di depan. Pak Warsanya di barisan kedua. Ya, lihat, bener ya Allah, kopiahnya dengan sorbannya pas, tapi bajunya itu belum matching dengan sorban dan kopiahnya. Itu kemarin kan di sana ada pas menjelang pulang itu sudah obral baju yang awalnya 15 real menjadi 15 real dapat 2. Nah, hanya dibeli cocok, langsung ditawar lagi, Pak, itu di rumah ada baju koko, kayaknya cocok untuk Bapak, ukurannya juga. Oh ya gitu, yuk kita mampir. Ya. Langsung dikasih, bawa pulang. Hari ketiganya, kopiah dipakai, sorban dipakai, kemudian baju dipakai. Yang 2 orang. Ya, ini kan seleksi kan, itu terserah saya kan itu ya. Kan ngarang saya. Terserah saya gitu. Kan saya ngarang Pak saya. Bener. Langsung lihat kopiah, sorban, baju dipakai semuanya matching. Tapi lihat celananya belum nyambung. Celananya belum nyambung ya. Akhirnya Pak, yang 2 orang ditowel lagi, Pak. Mungkin Bapak kalau pakai celana yang setelannya itu cocok. Ada. Kasih celananya. Ya. Hari keempatnya yang dipakai hanya 1 orang. Kopiah, sorban, baju, celana, ya, dipakai. Rapih sekali. Ya. Pas pulang dari masjid ternyata pakai sendal jepit. Pakai sendal jepit kan itu. Akhirnya apa? Ditowel. Kang, itu di rumah ada sendal selop, mudah-mudahan cocok juga ukurannya. Akan nomor berapa? Nomor 41. Pas nomor 41. Kasih sendal jepitnya kan gitu. Kecenderungan manusia kalau kita memberi sesuatu dipakai pasti apa? Senang. Ingin ngasih lagi, apalagi dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah. Nah, Allah pun menggambarkan dalam surat Ibrahim seperti itu. Jadi kenikmatan terus Allah berikan kepada orang yang syukur. Berbeda dengan yang lainnya, sebenarnya stok baju kokonya ada, sorbannya masih ada, celana itu masih ada, tapi ketika mau dikasihkan, mikir, jangan-jangan nggak dipakai, sayang, mendingan saya kasihkan ke yang lain saja. Berbeda dengan yang ketiga, kelompok yang ketiga. Pas Pak Warsa pulang dari masjid, beliau sedang ngepel. Ternyata lapelnya itu adalah sorban pemberian Pak Warsa. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Warsa? Kecewa, sakit hati, kan begitu. Masa sorban harusnya dipakai, ini dipakai ngepel. Hanya apa? Sorban yang tadi dikasihkan, diambil, dicuci, disetrika, pakai pengharum harum, kasihkan ke yang lainnya, dan tidak bilang-bilang kalau itu bekas dipakai untuk ngepel. Nah, itulah yang Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmatnya ditambah oleh Allah. Kalau tidak bersyukur, tidak ditambah oleh Allah. Kalau kita kufur, diazab oleh Allah. Maka tidak sedikit orang yang hartanya melimpah, uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi hidupnya tidak bahagia. Ya,
Ini kelihatan sengsara kan itu. Ini susah sekali. Kenapa? Kurang syukur. Ya, kurang syukur sehingga lebih melihat apa yang belum ada daripada yang sudah ada. Baginda Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang miskin. Wafatkan kami seperti wafatnya orang yang miskin. Kita belum bisa begitu. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang miskin. Artinya apa? Kalau kita kumpul dengan orang miskin, maka akan melahirkan rasa syukur. Ya Allah, teman saya untuk beri motor saja harus nabung bertahun-tahun. Saya sudah punya motor, walaupun motornya tahun 2015, tapi masih seger, masih enak. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, lahir rasa syukur. Tapi kalau yang tidak syukur, lihat ke atas begini. Ya, motor tahun 2015 yang dilihat motor tahun 2024 yang platnya masih merah. Ya iyalah, motor kita jadi jelek. Kenapa? Pembandingnya motor yang baru. Nah, orang menderita itu sebenarnya bukan karena masalah materi yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana melihat, menyikapi dunia yang Allah titipkan kepada kita. Syukur. Dah, nikmati yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak mungkin semuanya dengan doa yang sama dikabulkan dalam bentuk yang sama. Semuanya nggak mungkin. Coba. Ya Allah, saya sudah capek ya Allah jadi orang miskin. Berikanlah rezeki yang banyak ya Allah. Semua orang doanya sama. Bluk, dapat uang 1 karung 10 miliar per orang. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Hanya apa? Yang wadang, warung nasi padang maksudnya. Wardang jadi berhenti jualan. Kenapa? Pas tulis, mohon maaf, warung nasi padang tutup, mau pulang ke Padang. Diketok-ketok, Assalamualaikum, salam. Ya. Oh, kenapa tutup? Aduh, buat apa saya jualan nasi? Capek ternyata jualan nasi. Jam 3 saya harus ke Ciroyom, ke pasar, beli sayuran, ini, itu, dan lain sebagainya. Mulai hari ini saya tidak akan jualan lagi. Kenapa? Saya sudah punya uang 10 miliar. Pindah ke sebelahnya, ya, warteg, ada wardang, warteg. Warteg Tegal. Ternyata wartegnya juga tutup. Kenapa? Pulang ke Tegal. Ya, tidak mau jualan nasi lagi, capek katanya. Akhirnya jalan kaki ke depan. Yang ada warung kecil, biasanya jualan minuman, ternyata tutup juga. Pas ditemui, Bu, kenapa tidak jualan? Hei, jangan dipanggil Bu, Tante. Namanya pun tidak mau dipanggil Bu, mau dipanggil Tante kan gitu. Karena sudah punya uang 10 miliar. Akhirnya pergi ke Bandung. Ternyata angkot yang lewat, Grab, ya ojek, semuanya tidak ada yang nyaut. Ya, pas ada angkot berhenti. Bu, mau kemana Bu? Mau ikut ya? Mohon maaf, saya mau pulang. Saya capek jadi sopir angkot. Kenapa? Saya sudah punya uang 10 miliar. Jalan kaki, ya. Akhirnya ngambil motor dari rumah. Pas mau dipakai, baru 100 meter, mati. Ternyata bensinnya habis. Didoronglah ke bawah, ke pom bensin. Ternyata pom bensin juga tutup. Terserah saya ngarang kan itu. Bebas, ngarang bebas. Ternyata pom bensin juga tutup. Kenapa? Karyawan semuanya mengundurkan diri. Ya, tidak mau jadi karyawan jaga bensin. Kenapa? Ketika ditanya, mau kemana Kang? Mau pulang kampung, jangan panggil Kang. Kenapa pulang kampung? Sudah punya uang 10 miliar. Subhanallah. Jadi yang jualan makanan tutup, sopir angkot tutup, taksi nggak ada, yang jualan minuman nggak ada, bensin memang punya motor, punya mobil, tapi nggak bisa jalan karena nggak ada bensinnya, didorong ke sana kemari mobilnya. Memang pas pudunan enak, pas nanjak kan gitu, nggak bisa dipakai. Nah, kenapa Allah membagi rizki yang berbeda-beda? Supaya tadi pembagian peran. Makanya yang kaya tidak boleh sombong. Kenapa? Perannya jadi orang kaya.
pertanyaannya nanti semakin banyak. Kenapa? Orang yang kaya itu pertanyaan dua. Rizkinya didapatkan dari mana? Digunakan untuk apa? Kalau yang sedikit, ya itu-itunya, nggak banyak pertanyaan. Makanya Rasulullah doanya, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang miskin, wafatkan kami seperti wafatnya orang yang miskin. Rasulullah meninggal dunia, apakah meninggalkan warisan dunia? Tidak. Padahal Siti Khadijah adalah orang yang paling kaya di sini. Itu aset-aset yang sekitar Masjidil Haram, Zamzam Tower, ya, Hotel Darut Tauhid. Saya harus sampaikan, harus jujur ya, itu adalah Hotel Darut Tauhid, tapi bukan punya Darut Tauhid. Hanya namanya saja Hotel Darut Tauhid ya. Itu semua dulu adalah aset punya siapa? Siti Khadijah. Aset-aset di Mekah sini semuanya punya Siti Khadijah. Diwakafkan, itu wakaf. Ya. Darut Tauhid, Zamzam Tower, Al-Ghufron, As-Sofa, itu semua adalah aset wakaf yang hasilnya itu apa? Untuk pemeliharaan Masjidil Haram. Makanya di Masjidil Haram tidak ada kenceleng. Coba kalau di Masjidil Haram ada kencelengkannya, satu hari satu truk uangnya. Orang mau bersedekah, enggak, semuanya ditanggung oleh negara. Dari mana? Salah satu sumbernya adalah optimalisasi aset wakaf. As-Sofa, Zamzam Tower, Al-Ghufron yang biasa dipakai oleh kita itu ya, oleh jamaah umroh, MK Travel di situ hotelnya di Zamzam Tower. Itu semuanya untuk operasional pemeliharaan Masjidil Haram ya. Makanya tidak ada kenceleng di situ. Nah, Siti Khadijah kaya. Apakah Rasulullah itu miskin? Tidak. Sok. Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah, maharnya berapa? 100 ekor unta. Kalau satu untanya itu misalkan 25 juta, berarti maharnya berapa? 2,5 miliar. Bapak dulu nikahnya, maharnya berapa, Pak? Seperangkat alat sholat, kan tuh dibayar tunai. Tapi ibu juga menerima, tersenyum kan gitu. Ah, nggak apa-apa lah kan gitu. Nanti cicil ditarik tiap bulan kan gitu. Rasulullah kaya berarti, ya kaya. Buktinya apa? Maharnya 100 ekor unta. Dan perbekalannya. Kita ya cukup seperangkat alat sholat. Saya ikhlas, saya ridho, seperangkat alat sholat dibayar ngutang. Bukan dibayar tunai, dibayar ngutang. Nah, tapi semua kekayaannya itu dipakai untuk berjuang di jalan Allah sampai Siti Khadijah wafat, sampai baginda Rasul juga wafat, tidak meninggalkan sedikit pun kekayaan. Karena apa yang diwariskan bukan harta. Apakah Rasulullah dengan saat meninggal dunia tidak punya harta yang diwariskan menjadi orang yang hina ataupun mulia? Mulia. Makanya doa Rasulullah seperti itu. Di sini ada Syekh Sulaiman. Kita tidak ada kesempatan, saya kehilangan kontak dengan teman-teman di timnya Pak ini, Syekh Sulaiman. Dulu pernah ke sana. Ya. Ada masjidnya itu seperti Masjid Nabawi. Bahkan imam-imam di masjid tersebut adalah juga imam-imam di Masjidil Haram. Di Mina tempatnya. Masjidnya bagus. Di sana juga ada beasiswa. Banyak orang Indonesia, saya ketemu dengan orang Cianjur, orang Cimahi, orang Garut. Pokoknya komunitas Jawa Barat di situ ada beasiswa. Nah, sama beliau 2/3 kekayaannya itu sudah diwakafkan. 1/3-nya itu sudah diwasiatkan. Jadi kalau nanti meninggal dunia, maka 100% kekayaannya itu menjadi milik umat. Kalau Bapak Ibu lihat tulisannya Ar-Rajhi Group, itu punya beliau. Kontraktor itu yang sedang membangun, itu punya beliau. Kemudian Bank Ar-Rajhi itu di sini, kalau di Indonesia adalah BCA, bank terbesar di Ar-Rajhi di sini. Itu juga sudah diwakafkan milik umat. Saya ketemu dengan beliau waktu itu,
Ketika ditanya bagaimana dengan keluarga, anak-anaknya, anak-anak rizkinya sudah dijamin oleh Allah dan mereka sudah mengikhlaskan kalau aset-aset ini dikembalikan kepada umat. Semuanya itu, subhanallah. Beliau sederhana. Mobilnya bukan mobil yang kemudian mewah, itu enggak, sederhana. Ya. Bahkan beliau mengatakan, termasuk mobil yang saya gunakan ketika saya meninggal dunia, ini bukan punya anak saya, tapi ini adalah milik umat. Rasul mengajarkan begitu. Ya, kita tentu saja tidak harus sama dengan beliau ya, tapi paling tidak tadi syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kuncinya ternyata orang itu bahagia karena syukur. Orang itu menderita karena apa? Karena kufur. Orang yang syukur akan membandingkan urusan dunia dengan orang yang di bawah kita, tapi orang yang kufur akan membandingkan dunia dengan orang yang lebih di atas kita. Orang yang punya TV ya 35 in kalau dibandingkan dengan yang TV-nya yang besar 50 in, maka TV-nya akan terasa kecil sekali. Coba kalau dibandingkan dengan TV yang 21 in hitam putih lagi, TV kita terasa besar. Jadi tergantung pembanding kita. Habis lebih 15 menit. Satu ya, dari 37 baru 3. Satu adalah yakin kepada Allah. Yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Al-istiqomatu ala amri rahman. Bahasa aslinya begitu. Yang ketiga adalah kasratis syukri. Membanyak syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian karunia dari Allah. Allah melimpahkan rizki kepada kita sekalian. Kalau kita syukuri, maka insya Allah akan menjadi jalan hidup kita bahagia, menikmati hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.